Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira Nur Salsabila Segar dengan NIM 19050760006 dari kelas A angkatan 2019, program studi pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume materi mengenai hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya. Yang pertama, hubungan intertekstual. Untuk mendapatkan makna sepenuhnya sebuah sajak, selain sajak harus diinsafi ciri khasnya sebagai tanda, tidak boleh pula dilupakan hubungan kesejarahannya. Karya sastra tidak begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lain yang tercipta berdasarkan konvensi dan tradisi sastra masyarakat yang bersangkutan. Kemudian ada aturan syair yang utama, diantaranya ada tiap bait terdiri atas 4 baris, keempat baris itu mengandung isinya, kemudian syair untuk menguraikan cerita, kemudian ada pola sajak akhirannya AAA, dan tiap baris terdiri atas 2 periodus. Hubungan intertekstual sajak kusangka dengan penerimaan. Sajak Chairil Anwar itu merupakan tentangan atau penyimpangan terhadap konsep estetik Amir Hamzah yang masih meneruskan konsep estetik sastra lama. Juga pandangan romantik Amir Hamzah ditentang dengan pandangan realistisnya. Keenam bait sajak kusangka menunjukkan kesejajaran ekspresi romantik dengan secara metaforis alegoris, membandingkan gadis dengan bunga. Pada bait terakhir dimetaforakan sebagai bidadari atau hauri dan merpati. Dari keenam bait itu dapat disimpulkan bahwa si aku mencintai gadis yang disangka murni, tetapi ternyata sesungguhnya sudah tidak murni lagi. Hubungan intertekstual jua dengan doa. Secara intertekstual, doa karya Chairil Anwar menunjukkan persamaan dan pertalian dengan sajak pada Mujua. Ada gagasan-gagasan dan ungkapan Chairil Anwar yang dapat dirunut kembali dalam sajak Amir Hamzah tersebut. Begitu juga idenya, meskipun dalam pengolahannya ada perbedaan yang menyebabkan tiap-tiap sajak tersebut menunjukkan kepribadiannya masing-masing dalam menanggapi masalah yang dihadapi. 3. Intertekstual dalam matamu dengan sajak putih. Sajak Chairil Anwar, yaitu sajak putih, dalam beberapa hal menunjukkan persamaannya dengan sajak Amir Hamzah, yaitu dalam matamu. Rupanya sajak Amir Hamzah itu merupakan hipogram sajak Chairil. Sajak Chairil Anwar merupakan transformasi sajak Amir Hamzah. Namun kelihatannya perbedaan dalam cara mengekspresikan gagasan dan menunjukkan perbedaan sikap dalam menghadapi masalah. Parafrase dalam matamu sebagai berikut. Si aku bergandengan tangan dengan kekasihnya di tengah alam yang permai dengan cahaya yang lemah gemilang. Si gadis bercerita dengan bijak. Si aku diam tunduk karena kata-kata kekasihnya. Mereka berhenti duduk berdekatan dengan damai tentram. Hati si aku merindukan cumbuan kekasihnya sedemikian mesra yang karena keharuannya matanya tertutup dan tak terdengar lagi suara air terjun dan tak terpandang bunga-bunga hutan. Hubungan intertekstual sajak Chairil Anwar dengan sajak-sajak para penyair sesudahnya. Chairil Anwar sebagai penyair pelopor angkatan 45, sajak-sajaknya banyak mempengaruhi sajak-sajak penyair sezaman dan sesudahnya. Oleh karena itu, seringkali untuk memahami sajak-sajak penyair sesudahnya perlu dilihat hubungan intertekstual dengan sajak Chairil Anwar. Yang berikut dibicarakan hubungan intertekstual sebuah sajak Chairil Anwar yang merupakan hipogramnya dengan sajak-sajak penyair sesudahnya. Sajak Chairil Anwar yang menjadi hipogram ini ialah kepada peminta-peminta. Sajak ini sendiri merupakan saduran puitis dari sajak Tot den Arm, karya penyair Belanda Willem L. Scott. Kemudian yang terakhir adalah latar belakang sosial budaya.
Pemahaman puisi tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kemasyarakatan dan budayanya. Untuk dapat memberikan makna sepenuhnya kepada sebuah sajak, selain sajak dianalisis struktur instriksiknya secara struktural dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya, diantaranya dengan intertekstual, maka analisis tidak dapat dilepaskan dari kerangka sosial budayanya. Karya sastra itu mencerminkan masyarakatnya dan secara tidak terhindarkan dipersiapkan oleh keadaan masyarakat dan kekuatan-kekuatan pada zamannya. Hal ini mengingatkan bahwa sastrawan itu adalah anggota masyarakat, maka ia tidak dapat lepas darinya. Seorang penyair tidak dapat lepas dari pengaruh sosial budaya masyarakatnya. Latar sosial budaya itu terwujud dalam tokoh-tokoh yang dikemukakan atau sistem kemasyarakatan, adat istiadat, pandangan masyarakat, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya sastra. Penyair Indonesia tentunya berasal dari berbagai macam-macam masyarakat sesuai dengan jumlah suku bangsa Indonesia. Dengan demikian ada latar sosial budaya seperti ada yang berasal dari Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Batak, Minangkabau, Melayu, Sunda, Jawa, Bali, Madura, dan sebagainya. Untuk memahami sajak-sajak Linus Suryadi yang berlatar budaya wayang, begitu juga sebagian sajak Subagio Sastrowardoyo, maka pembaca harus mempunyai pengetahuan tentang wayang. Sekian penyampaian resum dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.